Ketika China berhenti membeli chip Amerika Serikat, industri chip China akan terlahir kembali, meskipun berbagai upaya sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat untuk memblokir kemajuan teknologi tinggi China terus menghantui. Misalnya, Paman Sam terus mendesak pembuat chip Korea Selatan untuk tidak boleh mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Micron, pembuat chip memori asal Amerika Serikat yang dikenakan sanksi dan dianggap sebagai tindakan balasan dari Beijing belum lama ini. Menjelang kunjungan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ke Amerika Serikat beberapa hari yang lalu, Presiden Biden melarang perusahaan Korea Selatan untuk mengisi celah chip yang tersisa di pasar China. Dengan kata lain, jika produk Micron tidak boleh dijual di China, maka begitu pula produk perusahaan Korea Selatan. Tindakan Biden ini memang benar-benar telah terpisah dari operasi pasar normal yang menggunakan kekuatan administrasi negara memaksa negara ketiga keluar dari pasar. Perlu diketahui, laporan keuangan raksasa chip Korea Selatan Samsung untuk kuartal pertama tahun ini sekitar 63 triliun won, penurunan dari tahun ke tahun sebesar 19%, dengan laba operasi sekitar 600 miliar won. Penurunan tahun ke tahun sebesar 96% memang sungguh mengerikan. Ini adalah pertama kalinya sejak kuartal pertama 2009 omset kuartalan Samsung Electronics jatuh sampai di bawah 1 triliun won dalam 14 tahun. Di samping itu, Amerika Serikat juga mendenda Samsung Electronics sebesar 303 juta dolar atau sekitar 400 miliar won atas kasus pelanggaran kekayaan intelektual. Artinya, pendapatan Samsung yang hanya 600 miliar won pada kuartal pertama harus membayar denda sebesar 400 miliar won ke Amerika Serikat. Kenyataan menunjukkan perang chip Amerika Serikat yang ditujukan ke China sebenarnya juga ditargetkan ke seluruh dunia. Itulah mengapa Uni Eropa begitu terburu-buru menggunakan 43 miliar euro untuk mensubsidi industri chip mereka. Buktinya, serentetan tindakan Paman Sam terhadap Korea Selatan semakin mencerminkan siapa sebenarnya perang chip ini ditujukan. Mari kita sekilas memahami 3 pilar pendukung industri chip. Pertama, teknologi. Kedua, modal. Dan ketiga, pasar. Di mana ketiga pilar ini saling menggantungkan satu sama lain. Mungkin ada netizen bertanya, di mana kelemahan terbesar industri chip China saat ini? Jawabannya, teknologi. Paman Sam telah mencoba berbagai upaya membatasi dan membuat rintangan untuk mencegah kemajuan teknologi tinggi China. Akan tetapi, ada masalah lain yang sangat penting selain teknologi, yaitu modal dan pasar. Jika China lemah di pilar teknologi, lalu bagaimana keadaan di dua pilar lainnya? Tahukah Anda, negeri Panda dengan sistem satu partai yang dapat menggerakkan seluruh kekuatan nasional dan memusatkan upaya untuk menyelesaikan tugas-tugas utama, dapat dikatakan bahwa modal dan dana bukanlah masalah sama sekali. Jika diperlukan, China bahkan dapat memberikan subsidi 10 kali lipat dibanding subsidi 43 miliar Uni Eropa. Selanjutnya, pilar penting lainnya adalah pasar. Pada pilar ini, China sudah pasti memiliki keunggulan absolut. Mengapa dikatakan demikian? Mari kita ambil chip sebagai contohnya. Chip bukanlah produk akhir, melainkan produk perantara atau bagian penting dari produk akhir. Sedangkan bagi konsumen akhir seperti Anda dan saya, tidak ada yang akan membeli chip, bukan? Anda hanya akan membeli mobil, ponsel, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Jadi, siapa yang merupakan pembeli chip? Jawabannya, produsen produk akhir ini. Sudah jelas, produsen terbesar dari produk akhir ini ada di China. Karena alasan inilah, Presiden Biden memblokir semua impor chip ke China. Akibatnya, ini menimbulkan masalah bagi produsen chip di seluruh dunia, memaksa mereka untuk melepaskan pasar chip terbesar di dunia. Lantas, seperti apa konsekuensinya? Pendapatan Samsung Electronics anjlok 96%. Dengan kata lain, industri chip tidak dapat bertahan tanpa teknologi Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Akan tetapi, pada saat bersamaan, juga tidak dapat bertahan tanpa pasar besar China. Artinya, jika China berhasil mencapai terobosan dalam teknologi semikonduktor, maka pasar chip seluruh dunia akan mengalami perubahan subversif, atau lebih tepatnya,
bisnis chip dunia tidak akan ada hubungan apapun dengan semua negara barat nantinya. Demi mempertahankan hegemoninya, Paman Sam telah memporak-porandakan ekologi semikonduktor global, di mana pada awalnya industri chip di seluruh dunia berada dalam rantai industri yang sangat sehat, saling bergantungan satu sama lain. Setiap negara memiliki keunggulannya masing-masing, masing-masing menghasilkan uang atau pendapatan atas keunggulannya sendiri. Bekerja sama satu sama lain, membuat rantai industri dunia berjalan dengan lancar. Tetapi hari ini Paman Sam ingin secara paksa memisahkan dan memutuskan rantai pasukan dunia dengan menjatuhkan sanksi sana sini. Mungkin Presiden Biden telah lupa bahwa selain faktor teknologi, beliau juga harus bergantung pada pasar orang lain. Meskipun kerugian akibat tindakannya tidak langsung terjadi kepada Amerika Serikat. Karena negara atau perusahaan yang setia mengikuti atau dipaksa oleh Amerika Serikat untuk memisahkan dan memutuskan rantai pasukan akan menjadi umpan meriam pertama yang jatuh dalam perang chip Amerika Serikat China. Contoh paling nyata adalah TSMC dan Samsung Electronics akan menjadi gelombang pertama umpan meriam yang sangat berkemungkinan jatuh terlebih dahulu. Di samping itu, dalam proses embargo terhadap China, ASML, produsen mesin litografi asal Belanda, juga sedang bermain tai chi dengan Amerika Serikat. Menurut gagasan Amerika Serikat, ASML tidak boleh menjual mesin litografinya kepada China. Sebaliknya, ASML berharap dapat mempertahankan beberapa jalur ekspor ke China. Perlu diketahui, mesin litografi adalah produk yang unik, dengan pasar yang sangat terbatas. China memegang pangsa terbesar di pasar ini. Jika ASML benar-benar kehilangan pasar China, sulit untuk mengatakan apakah ASML masih dapat bertahan. Tetapi satu hal sudah pasti, yaitu mereka akan hidup dengan penuh kesusahan. Kesimpulannya, bukan hanya China yang sebenarnya dirugikan dan terkena imbas dari perang chip Amerika Serikat. Dalam perang teknologi ini, masalah paling kritis yang dihadapi China adalah mencapai terobosan teknis secepat mungkin. Begitu terobosan tercapai dalam teknologi ini, maka seluruh situasi pertempuran akan berubah menjadi situasi menutup pintu, memukuli anjing. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!